Selamat malam, Ibu Amel dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Kristianto dengan NIM 2420210005. Di sini akan menjelaskan UAS perencanaan infrastruktur saya. Di sini ada daftar isinya, yang di mana adanya pendahuluan, tinjauan perancangan teknis Pelabuhan Tanjung Perak, evaluasi kesesuaian desain terhadap standar internasional, alur perencanaannya, dan parameter desain pelabuhannya. Masuk kepada pendahuluan, yang dimana di sini latar belakangnya pelabuhan adalah infrastruktur transportasi yang memiliki peran strategis dalam menunjang kegiatan ekonomi, perdagangan, dan distribusi logistik baik skala regional, nasional maupun internasional. Untuk pelabuhan Tanjung Perak ini, dia terletak di kota Surabaya yang merupakan pelabuhan terbesar kedua di Indonesia setelah Pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan ini berperan sebagai gerbang utama perdagangan dan distribusi logistik untuk wilayah Jawa Timur serta Indonesia bagian timur. Lanjut, di sini ada rumusan masalahnya di mana adanya perencanaan teknis, alur perencanaan, dan parameter desain. Untuk tujuan penelitian ini adanya tinjauan teknisnya, evaluasi kesesuaian, dan referensi pengembangan. Lanjut di sini tinjauan perencanaan teknis Pelabuhan Tanjung Perak, yang dimana gambaran umum daripada Tanjung Perak ini, dia dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia dan memiliki luas sebesar 1.574 hektar, dan Pelabuhan Tanjung Perak ini dia dilengkapi uh, adanya terminal khusus yang dirancang untuk mendukung kelancaran bongkar muat barang dan penumpang. Dan panjang daripada pelabuhan ini yaitu 8 km. Lanjut ke komponen utama perencanaan pelabuhan, yaitu adanya kondisi daripada hidro-oceanografis, perencanaan alur pelayarannya, perencanaan kolam pelabuhan dan perencanaan dermaga, struktur tambahan yang berfungsi untuk mendukung keseluruhan sistem pelabuhan. Di sini ada kondisi daripada hidro-oceanografi kepada Pelabuhan Tanjung Perak, yang dimana kisaran pasang surut daripada ini dia mencapai plus minus 1,5 meter, yang dia merupakan faktor penting dalam penentuan evaluasi dermaganya. Dermaga ada juga kedalaman alur pelayaran serta perencanaan kolam pelabuhannya. Ada angin dominan di kawasan pelabuhan Tanjung Perak ini, yaitu berasal dari barat dan timur laut dengan kecepatan 5-15 knot. Untuk musim tertentu adanya sampai 20 knot. Untuk alur pelayarannya, di sini pelabuhan Tanjung Perak, dia kedalaman alur pelayarannya dari minus 9,5 meter hingga minus 13 meter terhadap LWS. Yang dimana ini dirancangkan dengan adanya persyaratan gelap kapal rencana yang ditambah dengan allowance under key clearance-nya, dan dengan kondisi ini Pelabuhan Tanjung Perak mampu melayani kapal dengan draftnya 10 meter secara aman. Untuk kolam pelabuhannya dirancang agar kapal dapat bermanuver dengan aman tanpa risiko kandas atau bertabrakan dengan kapal lain. Umumnya diameter daripada kolam putar ini direncanakan 1,2 hingga 1,5 panjang kapal rencana tergantung pada kondisi operasional dan bantuan kapal tunda. Untuk dermaga dan struktur tambahannya, dermaga itu merupakan tempat kapal bersandar dan melakukan kegiatan bongkar muat. Untuk pelabuhan di Tanjung Perak menggunakan beberapa tipe dermaga, diantaranya tipe quay wall dan jetty, yang dimana disesuaikan dengan fungsi terminalnya. Struktur dermaga ini umumnya menggunakan beton bertulang dengan fondasi tiang panjang untuk
menjamin kekuatan dan keandalan strukturnya. Lanjut ke fasilitas bongkar muatnya, yang dimana dia menggunakan LPG atau rubber tire gantry, yang dimana digunakan untuk pengaturan dan penumpukan peti kemas yang di lapangan. Adanya juga reach stacker yang digunakan sebagai alat bantu pemindahan peti kemas dengan fleksibilitas yang tinggi. Lanjut di sini evaluasi kesesuaian terhadap standar nasional ada yang tiga, alur pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas bongkar muat. Nah, lanjut di sini pada evaluasi pelayarannya, alur pelayarannya, menurut dari Podium Pianak dan Direktorat Jenderal Perhubung Laut, uh, kedalaman alur pelayaran harus memenuhi draft kapal rencana yang ditambah dengan allowance under keel clearance dan squat, yang dimana kedalaman daripada Tanjung Perak ini dari seperti tadi yang dibilang minus 9,5 hingga 13 meter terhadap WS, maka draft yang masuk di sini adalah minus 10 meter. Untuk evaluasi kolam pelabuhannya, perencanaan kolam pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Perak ini dia mempertimbangkan pada panjang kapalnya itu plus minus 300 meter, yang dimana berdasarkan rekomendasi Pianak dan UNCAD ini diameter kolam putar atau turning basin umumnya 1,2 hingga 1,5 panjang rencana kapal. Dan untuk fasilitas bongkar muatnya, Pelabuhan Tanjung Perak dia dilengkapi adanya 3 container crane, rubber tire gantry, dan Richard stacker. Dan UNCAD dia merekomendasikan penggunaan peralatan bongkar muat yang sesuai dengan jenis muatan dan kapasitas pelabuhan agar proses bongkar muat dapat berlangsung secara efisien. Berikut merupakan diagram alur daripada proses perencanaan pembuatan pelabuhan. Di sini ada parameter desain plate pelabuhan, yang dimana adanya geometrik perairan, yaitu adanya alur pelayaran, alur navigasi, dan kolam putar. Untuk struktur dermaganya adanya beban berthing dan mooring, kapasitas beban dek dermaga, panjang dermaga efektifnya, dan untuk lingkungan dan oceanografinya ada 2, yaitu arah dan kecepatan angin dan fluktuasi pasang surutnya. Untuk operasional dan fasilitas logistiknya ada 3, yaitu karakteristik kapal rencana, optimalisasi lahan terminal, dan mekanisme bongkar muat. Berikut merupakan daftar pustaka daripada PPT ini. Sekian dan terima kasih.